Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pipit dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu aljabar fungsi kuadrat. Bisa di next. Nah, kami beranggotakan dua orang. Yang pertama Retno Restu Lestari dan saya sendiri Zonita Lawili. Di sini yang pertama ada alasan memilih materi fungsi kuadrat. Bisa dilihat, materi fungsi kuadrat dapat dipilih untuk memiliki peranan yang sangat penting dalam mempelajari matematika. Salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematis dan analisis yang lebih kompleks. Fungsi kuadrat memiliki banyak aplikasi nyata, misalnya dalam bidang fisika untuk menggambarkan gerak parabola, dalam ekonomi untuk analisis maksimum, serta dalam bidang teknik untuk perencanaan struktur bangunan. Tapi kenyataannya masih banyak siswa yang kesulitan memahami fungsi kuadrat karena metode belajar yang masih tradisional. Misalnya, guru hanya ceramah tanpa visualisasi atau contoh nyata. Media pembelajaran yang interaktif juga jarang dipakai. Jadi siswa seringnya cuma menghafal rumus tanpa paham maknanya. Oleh karena itu, diperlukan integrasi media pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya, pakai software simulasi, aplikasi interaktif, atau platform belajar online yang bisa memvisualisasikan grafik. Dengan cara ini, siswa bisa jadi lebih paham, lebih termotivasi, dan bisa menerapkan konsep fungsi kuadrat di kehidupan nyata dan di bidang lainnya. Next. Oke, ini selanjutnya beberapa literatur yang sudah kami temukan itu ada untuk kesulitan siswa. Yang pertama, kesulitan memahami dan menerapkan konsep fungsi kuadrat. Yang kedua, kecenderungan menghafal rumus daripada memahami makna dan konsep di balik rumus tersebut. Jadi kebanyakan siswa itu menghafal rumusnya. Jadi kayak misalkan rumus sumbu simetri, mereka ngafalin gitu. Tapi nanti siswa itu ada kesulitan yang ketiga, ketidakmampuan siswa mengingat kembali rumus yang telah ia pelajari sebelumnya. Nah, kebanyakan soalnya itu kan bervariasi. Jadi, membuat siswa yang menghafal rumus tersebut tuh nggak mampu buat mengingat kayak ini pakai cara yang mana ya, pakai rumus yang mana ya, itu gara-gara menghafal. Nah, terus kesulitan yang keempat itu penggunaan metode penyelesaian yang tidak tepat. Nah, di fungsi kuadrat ini kan pakai prasyarat ya, materi prasyarat yaitu dia harus paham dulu man kuadrat gitu. Jadi buat cari akar-akarnya itu pakai persamaan dat. Nah, dari literatur yang kami baca itu mereka nggak paham buat cari akar-akarnya itu. Jadi metode penyelesaiannya yang tidak tepat, yang seharusnya kan bisa pakai faktorisasi gitu kan ya untuk mencari akar-akarnya, atau bisa pakai rumus ABC atau rumus kuadrat. Nah, mereka eh, kurang bisa gitu untuk mengaplikasikan metode penyelesaian tersebut. Terus yang kelima, kesulitan siswa dalam perhitungan atau pengoperasian permasalahan fungsi kuadrat. Yang keenam, ada kesulitan dalam menentukan karakteristik fungsi kuadrat. Kayak misalkan A, kalau misalkan nilainya A-nya itu lebih dari 0 kan maka kurvanya terbuka ke atas ya. Terus yang A kurang dari 0 itu berarti kurvanya terbuka ke bawah. Nah, mereka kesulitan dalam menentukan karakteristik tersebut. Terus juga untuk nilai apa D-nya sama dengan 0, D-nya kurang dari 0. Nah, mereka kurang untuk di situ. Terus yang ketujuh itu kesulitan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat karena yang masalah keenam juga berkaitan. Jadi karena mereka sulit untuk menentukan karakteristiknya, mereka juga sulit untuk menggambar secara manual kayak gitu. Terus kemudian yang ke-8 itu ada kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal kontekstual, soal yang ada
kehidupan sehari-hari, contohnya kayak soal cerita. Terus yang ke-9 itu kurangnya motivasi dan minat dalam belajar fungsi kuadrat, karena rata-rata kebanyakan guru itu masih pakai metode konvensional. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi kesulitan siswa. Yang pertama, mulailah dengan memperkenalkan simbol-simbol dasar dan maknanya. Yang kedua, fokus pada pemahaman konsep untuk sebelum memperkenalkan rumus. Libatkan siswa dalam diskusi untuk menunjukkan mengapa rumus tertentu digunakan. Yang ketiga, lakukan sesi pengulangan materi secara rutin. Itu bisa digunakan sebelum pelajaran dimulai. Dan ajak siswa untuk merefleksikan kembali rumus-rumus yang telah dipelajari dengan menggunakan flashcard atau kuis singkat. Yang keempat, ajarkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang terstruktur dan berikan panduan langkah demi langkah dalam memilih metode yang sesuai. Gunakan soal latihan dengan variasi metode penyelesaian agar siswa terbiasa memilih metode yang paling efisien untuk mereka. Yang kelima, lakukan latihan pengoperasian dasar secara teratur. Next. Nah, yang keenam, ajarkan karakteristik fungsi kuadrat. Itu seperti sumbu simetri, titik puncak, dan arah parabola. Menggunakan visualisasi grafik yang dinamis. Yang ketujuh, ajak siswa untuk memetakan titik-titik penting dari fungsi kuadrat sebelum menggambarkan grafik secara manual. Gunakan aplikasi visual seperti GeoGebra atau Desmos untuk membantu siswa menggambarkan atau memahami grafik secara lebih cepat dan benar atau akurat. 8. Latih siswa untuk memecahkan soal-soal konseptual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dengan menekankan langkah-langkah awal dalam merumuskan masalah. Yang ke-9, ciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kesalahan siswa. Menurut Kurnia Sari, Sugandi, dan juga Sariningsih pada tahun 2021, terdapat 3 jenis kesalahan siswa berdasarkan prosedur Castolan yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis jawaban siswa. Nah, yang pertama itu ada kesalahan konseptual. Kesalahan ini terjadi ketika siswa tidak mampu menggunakan rumus yang tepat atau menerapkan konsep yang telah diajarkan pada soal. Jadi biasanya siswa nggak mampu gitu untuk menghafal rumus dan juga salah untuk menggunakan rumus gitu. Terus untuk kesalahan prosedural itu terkait kesalahan siswa dalam prosedurnya, langkah-langkah untuk menjawab soalnya. Jadi semisal langkahnya itu terbalik atau gimana, harusnya kan misalkan cari akarnya dulu baru ngegambar, itu bisa kebalik-balik gitu. Atau mungkin di kesalahan prosedural ini dia salah untuk semua prosedurnya itu udah benar, tapi pas akhirnya itu dia nggak bisa jawab gitu, jadi cuma setengahnya aja, itu termasuk kesalahan prosedural. Terus yang selanjutnya ada kesalahan teknik. Kesalahan teknik itu berkaitan dengan ketidakakuratan dalam melakukan operasi hitung dan juga penggunaan simbol. Jadi kalau kesalahan teknik ini kayak pure salah perhitungannya. Di sini ada beberapa contoh soal dari jurnal. Contoh kesalahan siswa. Nah, yang pertama itu tentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan X pangkat 2, X kuadrat dikurang 2X min 3. Nah, jawaban siswanya itu dia hanya mampu menjawab setengahnya, karena kan koordinat titik balik fungsi itu kan XP, YP ya. Nah, di sini siswanya itu baru mencari YP-nya, di mana rumusnya sudah benar, dan juga YP-nya itu benar, min 4. Tapi dia belum bisa mencari XP-nya atau sumbu simetrinya itu berapa.
Jadi siswa hanya mampu menjawab setengah dari jawaban yang diinginkan. Siswa hanya mencari nilai YP menggunakan rumus yang tepat, tetapi tidak menghitung nilai sumbu simetrinya tadi. Sehingga siswa itu tidak mendapatkan koordinat titik balik fungsi atau jawaban yang diinginkan pada soal. Maka kesalahan ini itu disebut dengan kesalahan prosedural. Selanjutnya ada soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 15. Nah, di sini sebenarnya siswa tuh udah benar nyelesain soalnya pakai pakai langkah-langkahnya itu udah tepat. Namun di sini rumus dari nilai rumusnya itu bukan B per 2A, melainkan rumusnya min B per 2A. Jadi jawaban yang ini seharusnya itu min 1, yang ini harusnya min 1, lalu yang untuk nilai F-nya itu juga salah, karena dia kan masukinnya yang 1 ya, bukan min 1, kayak gitu. Nah, sebenarnya di dalam soal ini juga keliru gitu. Jadi soalnya itu seharusnya bukan nilai maksimum, tetapi minimum, nilai minimum. Karena karena A-nya itu kan di sini 1 ya. Berarti A-nya itu lebih dari 0. Jadi dia kurvanya itu terbuka ke atas. Jadinya dia tuh cuma punya nilai minimumnya aja, bukan nilai maksimum. Mungkin dari soalnya yang keliru itu juga, jadinya siswa tidak memakai tanda minus di sini. Karena mungkin dia mikirnya nilai maksimum berarti nggak ada minnya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kesalahan ini termasuk kesalahan konseptual karena dia salah menggunakan rumus. Nah, selanjutnya ini ada soal yang ketiga, tentukan fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak 1,1 dan melalui titik 0,2. Nah, sebenarnya ini emang ngeblur gitu dari sananya, cuma dijelasin dari jurnalnya siswanya itu salah di mana. Jadi, siswanya itu salah di rumusnya juga. Seharusnya siswa itu menuliskan Y sama dengan A dikali X min P pangkat 2 ditambah X. Seharusnya dia itu menuliskannya yang ini gitu. Jadi agak keliru di sini. Yang benarnya itu Y sama dengan A dikali X min XP dipangkatkan 2 ditambah YP. Jadi dari rumusnya yang salah, maka ke bawahnya juga salah. Padahal dari proseduralnya itu sudah tepat. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan teknik. Soalnya suatu fungsi kuadrat memiliki nilai minimum min 2 untuk X sama dengan 3. Dan untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya sama dengan 16. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini juga agak blur, tapi masih kelihatan kalau di dalam jurnal. Jadi, dari prosedurnya itu siswa udah jawab dan juga udah sesuai sama rumus-rumusnya. Cuma kesalahan siswa di sini adalah dia salah menghitung nilai akhirnya. Seharusnya kan hasil yang diperoleh itu 2x kuadrat min 12x plus 16 ya. Nah, di sini siswa hanya menuliskan 2x plus 24 ditambah 16. Nah, itu salah teknik operasi hitungnya. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan gabungan dari kesalahan konseptual, prosedural, dan juga teknik. Contoh soalnya diberikan fungsi kuadrat Y sama dengan 5x kuadrat min 20x ditambah 1. Tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut dan gambarkan grafiknya. Nah, di sini siswa tidak mampu untuk menentukan sumbu simetri gitu. Di sini siswa malah menjawab menemukan akar-akarnya nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan
soalnya itu 5x kuadrat min 20x ditambah 1 ya, tetapi siswanya itu malah memfaktorkan hasilnya x ditambah 1 dikali x min 3 sama dengan 0, sehingga akar-akar atau nilai x-nya itu salah. Selanjutnya, siswa juga tidak memakai rumus yang digunakan, yaitu rumus tumbuh simetri itu kan, untuk mencari rumus tumbuh simetri itu min B per 2A ya. Lalu, siswa juga tidak mencari YP untuk gambar grafiknya. Di sini kan disuruh gambarin grafiknya ya. Jadi kita harus cari YP juga. Di sini siswa juga tidak melakukan hal tersebut. Terus untuk gambar grafiknya juga tidak betul ya, karena kan seharusnya ini fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Nah, ini semacam garis gitu doang. Nah, ini merupakan kesalahan dari konseptualnya, dari rumus-rumus yang digunakannya itu salah, terus juga dari proseduralnya, langkah-langkah yang ia kerjakan juga salah, dan juga kesalahan teknis di sini. Pemfaktorannya juga salah. Jadi tidak benar gitu, semuanya tidak benar yang dikerjakan oleh siswa. Ada indikator ideal problem solving. Dalam konteks penyelesaian soal, kita fungsi kuadrat, kita menggunakan indikator yang berbasis langkah-langkah Polya. Ini itu sangat relevan untuk mengukur keterampilan problem solving siswa. Langkah-langkah Polya menggunakan metode klasik dalam menyelesaikan masalah yang mencakup 4 tahap utama. Nah, yang pertama itu ada memahami masalah. Indikatornya, siswa menjelaskan informasi yang diketahui dalam soal. Itu contohnya, menjelaskan elemen penting dalam soal atau soal fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa menyebutkan apa yang ditanyakan. Contohnya siswa memahami apa yang ditanyakan, misalnya mencari akar kesamaan, menentukan titik puncak, atau melukis grafik kuadrat. Yang ketiga, siswa menyatakan pengetahuan matematika yang diperlukan untuk menyelesaikan. Siswa mampu mengidentifikasikan elemen penting dari soal fungsi kuadrat seperti koefisien, bentuk umum persamaan kuadrat, dan informasi yang diberikan. Yang kedua, menyusun rencana. Siswa memperkirakan rencana pemecahan yang dapat digunakan. Yang kedua, siswa memilih konsep yang akan digunakan. Yang ketiga, siswa merencanakan langkah-langkah penyelesaian yang benar. Nah, yang ketiga ini ada melaksanakan rencana. Siswa melaksanakan rencana yang digunakan dalam penyelesaian. Yang kedua, siswa melaksanakan langkah-langkah penyelesaian. Ini seperti siswa menjalankan langkah-langkah yang telah direncanakan, seperti menghitung akar-akar, menentukan titik puncak, dan menggambar grafik parabola. Nah, yang selanjutnya, siswa melaksanakan penyelesaian secara benar. Siswa melakukan perhitungan dengan teliti dan tepat. Yang keempat, melihat kembali atau looking back. Siswa mengecek jawaban akhir. Siswa memeriksa apakah solusi yang diperoleh sesuai dengan soal. Siswa mengecek kebenaran jawaban. Siswa mampu memberikan justifikasi atau penjelasan terhadap solusi yang diperoleh dan mempertimbangkan metode lain jika diperlukan. Yang terakhir, siswa mengecek langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian. Contohnya, siswa memeriksa kembali langkah-langkah dan hasil
hasil akhir untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan masalah yang diberikan. Next. Berikut adalah rancangan pembelajarannya. Perhatikan waktunya ya. Sisakan 15 menit untuk diskusi setelah ini. Baik, Ibu. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar, tabel nilai, dan juga grafik. Yang kedua, menentukan dan menjelaskan karakteristik dari fungsi kuadrat seperti sumbu simetri, titik puncak, dan arc parabola. Yang ketiga, siswa dapat memahami konsep dasar fungsi dan juga menggunakannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini ada, karena tadi ada materi prasyarat yang harus dipahami, kita ada asesmen awal, jadi ini tentang persamaan kuadrat, jadi kita bisa ngukur siswanya itu sudah paham atau belum di materi yang kemarin, persamaan kuadrat. Selanjutnya ini ada langkah pembelajaran, satuan pendidikannya SMA, mata pelajarannya matematika, kelasnya 10, topiknya fungsi kuadrat, dan alokasi waktunya 2 pertemuan, 4 kali 45 menit per pertemuan. Di sini ada pertemuan 1. Kita pakai metode langkah Polya yang langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Selanjutnya juga ada pertemuan 2. Nah, ini juga ada bahan ajarnya. Ini ada flashcard di mana nanti kita membantu siswanya untuk mengingat rumus atau mengingat pelajaran yang udah sebelumnya uh, dipelajari gitu pakai flashcard ini. Dan flashcard ini tuh bisa juga pakai kolaborasi, jadi antar teman tuh bisa nyimak gitu. Misalkan temannya itu udah sampai mana ngertinya kayak gitu. Ini ini bentuk flashcard yang apa? Yang fisiknya. Jadi dia kertasnya bolak-balik gitu nanti kayak kartu Uno. Terus di sini ada flashcard digitalnya juga menggunakan Quizlet. Quizlet juga bisa menggunakan Quizzes. Ini juga ada LKPD. Eh, Ini salah satu contoh LKPD yang akan kami buat. Kita meminta siswa untuk membuat kelompok terdiri dari satu kelompok terdiri dari 4 orang di satu kelompok itu. Terus karena kerja kelompok bisa meningkatkan pemahaman antar anggota kelompok karena mereka berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal dan mendukung siswa untuk kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir ada asesmen akhir. Ini termasuk asesmen yang kita buat. Dan ini ada referensi yang kita ambil, ada 6 jurnal. Dan ini link-linknya. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Buat teman-teman, mungkin ini langsung tanya jawab ya, Ibu. Silakan. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin Bu Pipit ada tambahan. Ibu nanti terakhir ya, Retno. Baik, Ibu. Buat teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand ya, teman-teman.
Baik, mungkin untuk Siska, bisa Siska ditekan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kelompok atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya, di tujuan pembelajaran kelompok yang sudah kelompok buat tadi kan, ada yang membahas siswa dapat memahami konsep dasar fungsi kuadrat. Nah, pertanyaan saya itu, eh, kon- apa yang dimaksud konsep dasar fungsi kuadrat di sini? Apakah apa ya, membuat grafiknya atau apanya gitu? Jadi yang dimaksud konsep dasar di fungsi kuadrat itu apa saja? Lalu pertanyaannya, bagaimana kalian mengukur bahwa siswa tersebut sudah paham atau belum? Kan kalian menggunakan kata memahami ya. Begitu saja sih kelompok. Terima kasih. Baik, Siska. Mungkin izin menjawab langsung ya. Jadi yang dimaksud konsep itu mulai dari rumus-rumusnya, definisinya, entah itu fungsi kuadrat adalah apa gitu. Terus ciri-cirinya, kalau fungsi kuadrat tuh apa, ciri-cirinya punya apa gitu. Terus tadi udah Tolong rumus, dijelaskan ya. Bukan jawabannya bukan apa, tapi dijelaskan. Karena tadi baik Siska Ibu. bertanya konsepnya apa. Masa kamu jawab apa lagi? Baik Ibu. Jadi kalau konsepnya itu kayak definisi persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial yang berderajat 2 misalnya kayak gitu. Terus dia punya ciri-cirinya apa? Bentuk fungsinya itu misalkan bentuk umumnya ax kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Lalu dia juga punya titik puncak, punya sumbu simetrinya, dan juga punya akar-akarnya. Nah, untuk konsepnya itu cara mencarinya mulai dari rumus-rumusnya kayak rumus titik puncaknya itu misalkan YP sama dengan min D dibagi min D dibagi 4A. Nah, diskriminannya itu apa? Jadi D-nya itu sama dengan 4A min B kuadrat dikurang 4A dikurang 4AC. Lalu untuk sumbu simetrinya juga rumusnya min B per 2A kayak gitu. Mungkin konsep-konsep yang kayak gitu dan juga siswanya itu bisa mengaplikasikan ke masalah-masalah soal cerita kayak gitu sih Kak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, gimana cara mengukur si siswa ini udah mengerti konsepnya? Mungkin dari asesmen-asesmen yang sudah kita kasih. Jadi asesmen yang awal sama LKPD yang bentuknya kerja kelompok, lalu juga ada asesmen akhir itu udah kita coba variasikan gitu soal-soalnya. Jadi kalau misalkan siswa sudah paham dengan konsepnya, kita mengukurnya itu dari asesmen-asesmen yang sudah diselesaikan oleh siswa tersebut. Jadi kalau misalkan hasilnya bagus, hasilnya baik, berarti mereka sudah paham dengan konsepnya. Mungkin seperti itu. Kak, apakah sudah Oke, terima kasih kelompok. Berarti mungkin izin menyarankan aja, mungkin nanti kata memahami konsep dasarnya lebih dijabarkan aja. Masuk konsep dasarnya apa? Berarti siswa dapat memahami definisi dari fungsi kuadrat. Jadi mungkin saran dari saya seperti itu. Terima kasih kelompok. baik, Siska? Terima kasih atas sarannya. Selanjutnya di sini ada Eva. Boleh. Tadi aku lihat di PPT yang cara mengatasi kerjaan siswa pada yang nomor 9 itu kan tadi kalau nggak salah menciptakan kegiatan belajar yang menarik ya. Nah, apakah yang dilakukan kelompok dalam menciptakan kegiatan belajar yang menarik? Terima kasih kelompok. Maaf Eva, bisa diulangin nggak? Soalnya suara kecil. Jadi tadi kan aku lihat di PPT-nya itu ada yang cara mengatasi kegiatan siswa yang poin terakhir itu kalau nggak salah menciptakan
kegiatan pembelajaran yang menarik. Nah, apa yang dapat kelompok lakukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik itu? Baik, Eva, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku bisa langsung jawab kali ya. Kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada kayak untuk memvisualisasikan grafik, contohnya penggunaan GeoGebra atau Desmos, seperti itu. Atau tadi juga bisa kayak menggunakan flashcard kayak gitu. Gimana, Eva? Apa sudah terjawab? Oke, berarti jadi kelompok melakukan 3 hal tersebut. Terima kasih, kelompok. Ya, sama-sama, Eva. Selanjutnya ada Salsabila. Boleh Salsabila? Baik, terima kasih kesempatannya kelompok. Jadi saya ingin bertanya, tadi itu sempat dibahas tentang penggunaan peraga visual. Nah, peraga visual yang sering kita temui itu ada GeoGebra. Nah, tadi itu dibahas juga tentang Desmos. Nah, jadi apakah penggunaan Desmos itu sama dengan GeoGebra? Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya penggunaan Desmos sama GeoGebra itu hampir sedikit mirip. Sebentar. Penggunaan Desmos ini hampir mirip. Jadi semisal kita mau mengerjakan fx sama dengan x2 kurang 6x tambah 8. Nah, ini grafiknya. Di Desmos ini juga bisa nampilin tabelnya. Nih, kayak gini. Jadi titik potong lah istilahnya. Ada X dan juga fx-nya. Ini ada titik potongnya. Kayak gini. Dan kita juga bisa masukin nilai yang kita pengen. Misalkan jika X-nya 8 itu nilainya berapa? 24. Seperti itu. Cuma bedanya dengan GeoGebra, karena GeoGebra itu lebih kompleks gitu ya. Kalau si Desmos ini lebih sederhana gitu. Jadi buat pemula bisa. Nah, ini contoh dari GeoGebra. Ini juga bisa dibuat slider gitu. Jadi di GeoGebra kita bisa ngelihat nih kalau misalkan A-nya itu kurang dari 0 berarti uh, kurvanya ke bawah. Kalau lebih dari 0 kurvanya ke atas. Lalu untuk nilai B-nya kita bisa lihat ya sumbu simetrinya kalau digeser seperti itu. Bisa dia kecil, bisa dia besar, ini bisa dilihat. Jadi buat pemahaman konsep ini sangat berguna untuk nilai C. Geser-geser. Mungkin penggunaan
GeoGebra itu lebih kompleks, sedangkan penggunaan Desmos itu lebih sederhana. Tergantung nanti siswanya mau pilih sesuai kebutuhannya. Apakah menjawab, Mas? Hampir sama dengan GeoGebra. Iya, betul. Sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Terima kasih kembali. Selanjutnya boleh Dahlia. Iya, terima kasih Mas. Izin bertanya. Boleh ditampilin lagi nggak slide-nya? Yang bagian indikator problem solving. Oh, iya, Dahlia. Iya. Jadi apakah sudah terlihat? Ya, sudah Permas. Iya, Permas. Neta. Yang ditanyakan itu kan pada bagian indikator ideal problem solving, di bagian memahami masalah yang pertama itu, terus komponen yang keberapa ya? Yang ketiga. Nah, itu tertulisnya siswa menyatakan pengetahuan matematika yang diperlukan untuk menyelesaikan. Lalu di langkah kuliah yang kedua itu ada menyusun rencana, dan isinya bagian yang keduanya siswa memilih konsep yang akan digunakan. Nah, yang ditanyakan boleh dijelaskan oleh kelompok di mana letak perbedaannya. Apakah yang di bagian memahami masalah itu yang tadi siswa menyatakan pengetahuan matematika yang diperlukan untuk menyelesaikan itu isinya supaya siswa memahami masalah yang berkaitan sama pengetahuan simbol dan rumus saja, atau bagaimana kelompok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dahlia. Mungkin secara singkatnya bisa begini kali ya. Pada tahap memahami masalah itu, siswa mengidentifikasi dan menyatakan pengetahuan dasar kayak yang tadi udah dibahas itu, seperti kayak rumus, simbol, atau konsep dasar yang diperlukan untuk masalah tersebut. Nah, kalau misalkan pada tahap menyusun rencana, siswa lebih fokus pada penerapan pengetahuan tersebut gitu, dengan memilih metode atau strategi spesifik untuk menyelesaikan suatu masalah. Apakah terjawab? Oh ya, baik ya Kak. Jadi yang menyusun rencana itu buat penerapannya aja dari yang langkah 1 yang dia udah ketahui. Ya, betul. Terima kasih Neta dan Retno. Terima kasih kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bu Pipit.
Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 3. Jadi terakhir tadi tentang problem solving ya pertanyaannya. Jadi tadi Ibu bertanya sebetulnya ketika kalian mempresentasikan indikator problem solving kok dari pembahasan kesulitan dan kesalahan tiba-tiba langsung loncat ke problem solving gitu ya. Seperti tidak ada urutan logikanya kenapa tiba-tiba muncul langkah-langkah atau indikator problem solving gitu. Jadi mungkin tadi yang mengenai indikatornya, pertanyaan Dahlia, jika kalian mungkin berminat untuk meneliti lebih lanjut, maka hal tersebut perlu diklarifikasi dengan lebih jelas ya, maksudnya apa tadi ya. Menyatakan pengetahuan, kemudian menggunakan konsep, karena sebetulnya soal problem solving itu kan bukan soal yang langkahnya langsung bisa diketahui ya, tidak langsung bisa dikerjakan gitu loh. Jadi makanya butuh eksplorasi ini kira-kira konsep apa aja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian tadi Ibu menyoroti juga pertanyaan dari Siska. Jadi Siska kan tadi bertanya ya, suara Ibu terdengar ya? Terdengar Ibu? Iya, tentang konsep dasar fungsi kuadrat gitu ya. Nah, dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 3, itu sepertinya pemahaman konsep dasar fungsi kuadrat buat Retno tadi ya, sama Zoneta, itu terbatas pada rumus ya, karena yang disebutkan oleh Retno tadi sebetulnya rumus semua gitu. Betul nggak? Bentuk umumnya seperti apa, rumus titik puncaknya bagaimana, kemudian rumus diskriminan. Nah, itu sebetulnya pemahaman kita akan konsep ini itu mempengaruhi nanti bagaimana siswa memahami konsep ini gitu. Kalau pemahaman kalian terbatas pada rumus saja, maka nanti siswa juga akan memahaminya ini hanya sebagai rumus gitu loh. Jadi makanya guru perlu untuk menambah pengetahuan. Apa sih sebetulnya konsep dasar fungsi kuadrat ya? Jadi tidak hanya terbatas pada menghafal rumus. Makanya itu yang terjadi di kelas, siswa banyak fokus pada rumus ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan mengenai bedanya Desmos sama GeoGebra. Jadi memang Ibu lihat baru pertama lihat juga Desmos ternyata betul sepertinya lebih sederhana dan cocok untuk pemula ya. Jadi mungkin bisa mengcombine antara Desmos dan GeoGebra tergantung tujuan pembelajaran kalian. Nah, untuk presentasi kelompok Retno dan Zoneta yang disampaikan tadi cukup rich informasinya, cukup kaya, makanya banyak pertanyaan yang muncul ya. Karena memang banyak informasi yang disampaikan, maka audiens itu tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Cuma nanti dalam laporan tolong ditambahkan referensinya karena di slide tadi kamu menjelaskan alasan memilih materi fungsi kuadrat, kemudian apa saja kesulitan siswa, tapi di situ belum ada referensinya. Nanti dalam laporan, dalam tulisan dalam bentuk paragraf itu harus ada referensinya, ya. Kemudian tadi dinyatakan oleh salah satu presenter katanya kesulitan siswa itu kurangnya motivasi. Lalu yang disalahkan apa? Yang disalahkan guru masih konvensional. Jadi ini tolong menjadi perhatian untuk semua bahwa metode konvensional itu jangan terus menjadikan ini gurunya masih konvensional. Memangnya konvensional apa sih definisinya? Ya, kita harus bijak, tidak bisa menyalahkan metode itu bisa disalahkan. Padahal bukan itu penyebab motivasi yang mempengaruhi. Betul nggak? Betul Ibu.
disampaikan juga beberapa cara